Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai problematika di dalam hak tanggungan di hukum jaminan. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir dengan NIM akhir 137. Perkenalkan, nama saya Islamir Al-Ghazi dengan NIM akhir 138. Saya Alvin Widianto dengan NIM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Hafiz Salefi dengan NIM akhir 145. Saya Nizar Fauzan Azima dengan NIM akhir 401. Saya Yusuf Abdurrahman Faiz dengan NIM akhir 410. Saya Firgo Irfan Rogamri Samosir dengan NIM akhir 415. Saya Dwi Sandia dengan NIM akhir 805. Sebelum masuk lebih dalam, apa itu pengertian hak tanggungan? Yaitu hak jaminan yang diberikan atas tanah untuk memastikan pembayaran utang tertentu. Hak ini membuat pemberi pinjaman atau kreditur punya posisi yang lebih diutamakan dibandingkan pemberi pinjaman lainnya jika terjadi masalah dalam pelunasan utang. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian ada subjek dan objek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tentang hukum jaminan, yaitu pasal 8 ayat 1, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kemudian pasal 9, pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Jadi subjeknya yaitu pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Kemudian ada objek. Sesuai dengan pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang pertama ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah, hak milik atau hak pakai atas tanah negara. Kemudian rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Oke, yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri dan fungsi hak tanggungan. Nah, ciri-ciri dan fungsi hak tanggungan ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang dimana ciri yang pertama ada preferensi, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan pada pemegangnya untuk pelunasan utang lebih dulu dibandingkan kredit lainnya. Yang kedua yaitu ada register, yang dimana hak tanggungan tetap mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun benda tersebut berada, bahkan jika objek sudah dipindahkan. Yang ketiga yaitu ada akses pesarit, yang dimana harus memuat rincian data yang pasti mengenai uang dan objeknya, serta wajib didaftarkan pada kantor tanah agar dapat diketahui. Yang keempat yaitu tidak dapat dibagi, yang dimana berlaku untuk seluruh objek hak tanggungan meskipun utang telah dibayarkan yang telah dibayar sebagian, kecuali jika disepakati lain dalam akta pada hak tanggungan ataupun APHT. Yang terakhir itu ada eksekusi yang mudah, yang dimana jika debitur cedera janji, kreditur berhak melakukan eksekusi dengan mudah melalui parate eksekusi, yaitu penjualan lelang tanpa perlu putusan pengadilan atau penjualan di bawah tangan. Kemudian syarat-syarat hak tanggungan. Yang pertama dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijalani berupa uang. Yang kedua termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas. Kemudian yang ketiga mempunyai sifat dapat dipindahtangankan karena apabila sudah janji benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual di muka umum. Kemudian yang keempat memerlukan penunjukan dengan undang-undang. Nah teman-teman, selanjutnya kita ada di eksekusi hak tanggungan. Sebelum belajar lebih dalam, kita harus tahu pengertian dari eksekusi hak tanggungan. Jadi eksekusi hak tanggungan adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah, di mana kreditur menyita atau menjual agunan debitur melalui lelang atau di bawah tangan untuk melunasi hutangnya. Nah, hal ini dilakukan ketika debitur bukan prestasi atau cedera janji setelah melalui tahapan somasi atau peringatan.
Nah, setelah mengerti pengertian dari eksekusi hak tanggungan, kita harus belajar mengenai alur pengeksekusiannya. Yang pertama, awal mula terjadinya perjanjian utang piutang, lalu dilanjut dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau biasa disebut APHT. Lalu selanjutnya pendaftaran hak tanggungan, lalu debitur registrasi atau cedera janji. Lalu kita eksekusi berupa permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri. Lanjut dengan teguran, terus penetapan eksekusi oleh pengadilan, lalu adanya penyitaan eksekusi atas objek hak tanggungan. Selanjutnya ada pengumuman lelang, lalu pelaksanaan lelang melalui KPKNL, lalu pembayaran hasil lelang kepada kreditur, lalu ada royal hak tanggungan, lalu yang ke-13 penyerahan objek kepada pembeli lelang, dan yang terakhir adalah pengosongan paksa jika diperlukan. Baik, teman-teman semua, selanjutnya ada 5 permasalahan eksekusi hak tanggungan. Yang pertama adalah hambatan yuridis. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam praktik masih sering terkendala prosedur pengadilan serta perbedaan penafsiran mengenai penggunaan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar eksekusi. Akibatnya, titel eksekutorial yang dimiliki sertifikat hak tanggungan belum dapat berjalan secara efektif. Yang kedua adalah perlawanan debitur dan pihak ketiga. Proses eksekusi sering terhambat karena adanya bantahan atau gugatan dari debitur maupun pihak ketiga yang mengklaim objek jaminan sebagai miliknya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelelangan dan eksekusi menjadi tertunda. Yang ketiga, ada kendala praktik lelang. Dalam pelaksanaan lelang, objek hak tanggungan seringkali masih ditempati oleh debitur sehingga sulit dikosongkan. Selain itu, perbedaan pendapat mengenai harga lelang antara debitur dan pejabat lelang juga menjadi hambatan dalam proses eksekusi. Yang keempat ada pengikatan hak tanggungan tidak sempurna. Permasalahan lain muncul ketika kreditur hanya menggunakan SKMHT tanpa dilanjutkan dengan KPHT dan pendaftaran hak tanggungan. Hal tersebut menyebabkan kekuatan hukum jaminan menjadi lemah saat pelaksanaan eksekusi. Yang terakhir ada dampak permasalahan eksekusi. Berbagai hambatan dalam eksekusi hak tanggungan menyebabkan proses penyelesaian kredit macet, menjadi lambat, menurunkan kepastian hukum bagi kreditur, serta menghambat efektivitas pelaksanaan jaminan dan pembendaan. Menghambat efektivitas pelaksanaan jaminan pembendaan. Baik, untuk permasalahan kedua dalam hak tanggungan ini terdapat pembebanan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertifikat. Jadi dasar hukum dan celah normatif, secara normatif hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat. Namun pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan pengecualian, yaitu pembebanan hak tanggungan atas tanah belum bersertifikat dimungkinkan selama dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke kantor pertanahan. Dalam praktik perbankan, tanah belum bersertifikat tetap diterima sebagai agunan kredit yang memunculkan resiko hukum tersendiri. Nah, bentuk permasalahan pertama yaitu kedaluarsa SKMHT. Prosedurnya, bank terlebih dahulu mensyaratkan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT, lalu menunggu debitur menyelesaikan sertifikasi tanah akan dapat dibuat akta pembebanan hak tanggungan atau APHT. Masalahnya, pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan batas waktu maksimal 3 bulan sejak SKMHT ditandatangani untuk ditindaklanjuti dengan APHT. Dalam praktik di Bank BJB sebagai studi kasus, proses sertifikasi seringkali melampaui batas 3 bulan tersebut sehingga SKMHT menjadi kedaluarsa dan kehilangan kekuatan hukum. Akibatnya, HT atau hak tanggungan tidak pernah lahir secara sah. Yang ketiga, dampak hukum bagi kreditur. Ketika hak tanggungan tidak terbentuk secara sah, bank kehilangan status sebagai kreditur preferen. Bank tidak dapat melakukan parata eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan posisi hukumnya turun menjadi kreditur pengkurang berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu harus berbagi pelunasan bersama kreditur lain dari seluruh harta debitur. Selain itu juga, jika tanah ternyata dalam sengketa atau tumpang tindih klaim pihak ketiga, bank juga harus menghadapi proses hukum tambahan untuk membuktikan keabsahan objek jaminan. Yang keempat, faktor penyebab.
Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lamanya proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan, keterbatasan sumber daya teknis dan administratif, serta program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap yang lebih banyak menyasar ke wilayah pedesaan dan belum menjangkau objek kredit di wilayah urban yang menjadi target pembiayaan bank. Baik, kemudian di sini adalah ada permasalahan kandungan yang bersinggungan dengan Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Nah, di sini perlu kita garis bawahi kalau misalnya terdapat benturan atau konflik of norms antara Undang-Undang Kepalitan yaitu Undang-Undang 34 tahun 2007 dengan Undang-Undang Pertanggungan 4 tahun 96. Nah, di sini perlu kita tahu bahwasanya dalam kepalitan seorang debitur itu segala aset yang dimiliki oleh debitur itu berada di bawah tangan kurator. Oleh karena itu, setiap jaminan yang dijaminkan untuk kepada kreditur itu otomatis berada di pengurusan kurator tersebut. Sehingga di sini terjadilah sebuah pertentangan di mana ada hak kreditur separatis yang menjadi terbatas, di mana di pasal 6 dan pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan itu menjamin barat eksekusi. Tapi pasal 56 Undang-Undang Kepalitan menunda eksekusi selama 90 hari. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya debitur tersebut prestasi, kreditur dapat mengeksekusi langsung jaminan yang dijaminkan kepada kreditur. Dalam hal ini adalah hak tanggungan. Namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kepalitan, di mana apabila debitur tersebut dinyatakan pailit, segala aset yang dimiliki oleh debitur dan jaminannya itu harus berada pada masa stay atau stay period. Nah, kemudian objek tanggungan tersebut yang masuk gudang pailit. Dalam kepalitan, objek jaminan berada di bawah pengawasan kurator sehingga kreditur tidak bisa mengeksekusi secara langsung hak tanggungan yang telah dijaminkan tersebut. Kemudian di sini ada pembatasan waktu eksekusi juga, di mana kreditur separatis hanya diberi waktu 2 bulan setelah insolvensi untuk memulai mengeksekusi jaminan. Kemudian di sini ada konflik kewenangan dengan kurator, di mana yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya kurator memiliki hak untuk mengurus segala aset debitur. Namun dalam hal ini kreditur mengeksekusi dalam batas waktu tertentu, kurator dapat mengambil alih penjualan objek jaminan tersebut. Dalam hal ini adalah hak tanggungan. Kemudian tidak pastian praktik eksekusi, di mana secara teori tidak memerlukan via pengadilan, tapi praktik lelang sering tetap mensyaratkan izin pengadilan. Jadi di sini bahwasanya dalam praktik eksekusi ini tidak diperlukan izin atau surat perintah dari pengadilan. Namun karena hal ini merupakan dalam konteks kepalitan, maka putusan atau surat perintah dari pengadilan itu sangat diperlukan untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan tersebut. Kemudian di sini ada tujuan PKPU dan hak kreditor, di mana PKPU di sini menitik beratkan pada restrukturisasi utang dan perdamaian antara debitur dan kreditur. Sementara hak eksekusi dalam hak tanggungan di sini menjamin untuk kreditor separatis untuk yang di sini hak eksekusi kreditor sering ditangguhkan atau dikesampingkan. Kemudian dampak utama antara pertentangan dan problematika dalam hal ini adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlambat pelunasan piutang, dan melemahkan efektivitas hak tanggungan sebagai jaminan pengendalian. Dari yang teman-teman saya sudah sampaikan terkait masalah-masalah terhadap hak tanggungan, di sini saya mempunyai solusi terhadap solusi eksekusi hak tanggungan, lalu ada solusi pembebanan hak tanggungan, solusi praktik KPKPU dan langsung saja, solusi eksekusi hak tanggungan. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan perlu diperkuat melalui optimalisasi mekanisme eksekusi dan kepastian prosedur hukum agar kreditur dapat memperoleh pelunasan piutangnya secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat penggunaan titel eksekutorial, sertifikat hak tanggungan, memperjelas mekanisme parate eksekusi, serta memperkuat klausul eksekusi dalam APHT dan perjanjian kredit. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi dan restrukturisasi kredit juga perlu diutamakan sebelum dilakukan pelanggan objek jaminan.
Selanjutnya ada solusi pembebanan hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan memerlukan ketelitian administrasi dan kepastian status objek jaminan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mempercepat proses sertifikasi tanah sebelum pembebanan hak tanggungan, melakukan pengawasan terhadap masa berlaku SKMHT agar tidak batal demi hukum, serta memastikan APHT dibuat sesuai ketentuan UHT. Selain itu, peran notaris dan PPHT juga perlu diperkuat dalam melakukan pemeriksaan dokumen, status tanah dan keabsahan objek jaminan sebelum pembebanan hak tanggungan dilakukan. Solusi konflik UU KPKPU dan UHT. Konflik norma antara UU KPKPU dan UHT perlu diselesaikan melalui harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada perkara kepailitan. Penguatan kedudukan kreditur separatis sebagai pemegang hak preferen perlu ditegaskan kembali agar hak eksekusinya tetap terlindungi. Selain itu diperlukan juga sinkronisasi aturan pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum terhadap hak kreditur pemegang hak tanggungan dalam proses kepailitan. Lalu kesimpulan dari kelompok kami adalah hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas tanah guna menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur dibandingkan kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Lembaga jaminan ini memiliki ciri-ciri yang kuat berupa droit de preference, droit de suite, asas spesialitas, dan publisitas. Sifat tidak dapat dibagi-bagi serta kemudahan eksekusi melalui partai eksekusi yang secara normatif dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian hak utang. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hak tanggungan masih terhambat oleh berbagai permasalahan, antara lain kendala dalam proses eksekusi, kedaluarsanya SKMHT akibat lambatnya sertifikasi tanah yang menyebabkan HT tidak cair secara sah, serta konflik norma antara UHT dan UU KPKPU yang membatasi hak eksekusi kreditur separatis melalui mekanisme stay period. Oleh karena itu, diperlukan langkah terpadu berupa optimalisasi titel eksekutorial, percepatan sertifikasi tanah, pengawasan masa berlaku SKMHT, penguatan peran notaris dan PPHT, serta harmonisasi regulasi antara UHT dan UU KPKPU demi mewujudkan kepastian hukum yang optimal bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.